Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidik Sandia dengan NPM 073822111055 kelas C. Baik, di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Optimalisasi Pit Limit Penambangan Mineral Nikel Laterit PT Antam Tbk, Unit Bisnis Penambangan Nikel di Site Pomala, Sulawesi Tenggara di Front X. Di sini ada latar belakang, yaitu PT Antam Tbk adalah perusahaan BUMN yang mengelola sumber daya mineral khususnya nikel dengan unit bisnis penambangan nikel yang beroperasi di Site Pomala, Sulawesi Tenggara. Lokasi ini memiliki cadangan nikel laterit dengan variasi kadar yang terbagi dalam kategori waste, limonite, low grade saprolite, dan high grade saprolite, dengan area Front X sebagai fokus utama penambangan. Optimalisasi pit limit merupakan langkah krusial dalam penambangan terbuka untuk menentukan batas pit yang optimal, sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi pengembalian material tidak ekonomis, dan memaksimalkan nilai ekonomis tambang. Di sini ada tujuan optimalisasi pit limit, yang dimana yang pertama itu ada menganalisis dan memodelkan persebaran cadangan dalam bentuk sekten 2D sesuai nilai NPF, yang dimana ini menunjukkan sebaran biji di penampang 2D agar terlihat bagian mana yang paling menguntungkan untuk ditambang. Dan yang kedua ada menganalisis nilai NPF per blok dengan mempertimbangkan harga jual nikel. Itu menghitung untung ruginya tiap blok biji berdasarkan harga jual nikel. Dan yang ketiga itu ada menggambarkan desain pit optimal berdasarkan metode Lerts-Grossman dan analisa batas pit ekonomis. Ini dimana juga dia menentukan bentuk pit terbaik yang paling menguntungkan menggunakan metode LG. Dan yang keempat itu menghitung keuntungan dari desain pit yang dihasilkan dan membandingkan rencana berdasarkan kadar dan nilai ekonomis. Itu menghitung menghitung total keuntungan dari pit yang dibuat dengan membandingkan mana rencana penambangan yang paling tinggi dan nilai ekonominya. Baik, kita masuk ke metodologi dan teknik yang digunakan. Yang pertama ada metode penambangan open pit dengan sistem multi-bench. Metode penambangan open pit dengan sistem multi-bench ini dia itu penambangan yang dilakukan dari permukaan dengan membuat jenjang atau bench bertingkat agar penggalian lebih aman dan teratur. Dan yang kedua itu ada estimasi cadangan menggunakan metode IDW, yang dimana juga metode ini dihitung berdasarkan kedekatan titik sampel bor, sehingga mode blok biji bisa menunjukkan distribusi kadar secara lebih akurat. Dan yang ketiga ada optimalisasi pit limit dengan algoritma Lerts-Grossman. Itu menggunakan perhitungan komputer untuk menentukan batas pit paling menguntungkan berdasarkan biaya dan pendapatan tiap blok. Dan yang keempat itu ada menggunakan data primer atau data sekunder seperti pengeboran, harga jual, dan biaya penambangan. Data-data ini tuh data nyata dari lapangan dan ekonomi dipakai agar hasil perhitungan lebih akurat dan sesuai kondisi operasi. Dan yang terakhir itu ada perancangan pit
PIT mempertimbangkan dari nilai IPF. Itu dia desain PIT dibuat agar menghasilkan keuntungan maksimal sehingga galian yang dilakukan benar-benar efisien dan bernilai ekonomi tinggi. Termasuk ke parameter input dan data yang digunakan. Yang pertama itu ada data geologi dan kadar biji, data distribusi kandungan nikel tiap blok untuk mengetahui area ekonomis, dan data ekonomi itu harga jual nikel dan biaya atau penambangan, pengupasan, pengolahan untuk menghitung profit. Dan yang ketiga ada parameter teknis, itu kemiringan lereng dan kapasitas produksi untuk memastikan keselamatan dan kelayakan operasi. Dan yang keempat itu ada perangkat lunak optimasi, di mana software dengan algoritma Lars Grossman untuk menghitung batas PIT terbaik demi memaksimalkan NPV. Semua data ini dipakai bersama agar perencanaan PIT limit optimal dan ekonomis. Dan termasuk ke hasil optimalisasi dan desain PIT limit. Yang pertama itu topografi front X relatif landai dan sesuai untuk sistem penambangan terbuka. Yang kedua, blok model menunjukkan distribusi kadar dengan klasifikasi WAST, low grade, medium grade, dan high grade. Yang ketiga, desain PIT yang dihasilkan melalui metode Lars Grossman menunjukkan bentuk PIT yang lebih optimal dan terstruktur untuk 7 tahun produksi dengan tahapan penggalian terperinci berdasarkan elevasi dan kadar Ni. Yang keempat, nilai net profit margin atau HGSO mencapai 16% dan LGSO sebesar 7,5%, menunjukkan keuntungan signifikan dari optimalisasi PIT limit dibandingkan metode penambangan berdasarkan kadar saja. Dan juga di sini masuk ke kesimpulan. Yang pertama itu optimalisasi PIT limit dengan metode Lars Grossman menghasilkan desain PIT yang lebih ekonomis dan rapi. Dan pendekatan berdasarkan nilai NPV memungkinkan perusahaan menghindari pengambilan wasit terlebih dan meningkatkan keuntungan. Dan yang ketiga, penambangan berdasarkan metode ini jauh lebih menguntungkan dibandingkan perancangan berdasarkan kadar nikel tanpa memperhitungkan aspek ekonomi. Yang keempat, saran untuk perusahaan adalah memperhatikan nilai ekonomis dalam perencanaan PIT limit agar efisiensi, biaya, dan hasil produksi maksimal. Baik, terima kasih. Itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena yang benar itu datang dari Allah, yang salah datang dari saya sendiri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.